Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kami masih membahas terkait dengan kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan dalam sebuah koper. Nah, kami akan membahas lebih lanjut mengenai motif pembunuhan dan juga penghilangan jejak dengan memasukkan mayat korban dalam koper. Sudah terhubung bersama kami ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Halo, selamat siang Mas Reza. Selamat siang Mbak Marcel. Ya, Mas Reza, per siang ini kita mendengarkan ya ada perkembangan dari pihak kepolisian terkait dengan motif dan juga bahkan ada tersangka baru, ada dugaan-dugaan baru terkait dengan aktivitas pelaku dan juga korban di hotel atau di TKP. Bagaimana Anda melihat fakta-fakta yang sudah terungkap dan terangkum sejauh ini, Mas? Jelas saya ingin berterima kasih ke jajaran kepolisian yang sudah melakukan investigasi sejauh ini. Namun izinkan saya juga untuk berterus terang mengatakan dari pernyataan pihak kepolisian sendiri, satu sama lain ada kekontrasan, ada ketidaksinkronan. Bahkan ketika tadi saya menyimak penjelasan baik itu dari Polres Metro Bekasi ataupun dari Polda Metro Jaya, saya menangkap ada sejumlah loopholes, sejumlah celah yang justru memunculkan pertanyaan-pertanyaan susulan. Karena itulah saya hingga detik ini masih belum teryakinkan betul bahwa narasi yang bisa kita sematkan ke kasus ini adalah pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Alih-alih mengacu terutama pada penjelasan Direskrimum, saya memotret kasus ini cenderung lebih sebagai penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Bukan pembunuhan berencana. Apa fakta baru yang membuat Anda yakin betul bahwa ini bukanlah pembunuhan, Mas Reza? Tadi Direskrimum mengatakan emosi, spontan. Kemudian tersangka membenturkan kepala korban, kemudian membekap dan seterusnya. Direskrimum ketika bercerita tentang membenturkan kepala dan membekap korban, berfokus hanya pada perilaku tersangka. Namun kondisi mental, proses berpikir, gejolak perasaan yang ada pada tersangka saat melakukan kekerasan sedemikian rupa tidak diekspos kepada kita. Karena tidak diekspos kepada kita, maka sesungguhnya tindakan membenturkan kepala korban, kemudian membekap korban sedemikian rupa, bisa kita tafsirkan sebagai sebuah mata rantai kekerasan yang sifatnya sekali lagi emosional, spontan, alias impulsif. Nah, dengan potret bahwa ini merupakan emosional, spontan, alias impulsif, maka sudah semakin kuat dugaan saya bahwa ini alih-alih merupakan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, ini justru merupakan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Tambah lagi, penggunaan koper sebagai salah satu sumber daya kejahatan. Ternyata koper baru dihadirkan setelah yang bersangkutan melakukan kekerasan. Tidak disediakan sejak awal sebelum dia melakukan kejahatan. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh punya persiapan, tidak punya perencanaan, bahkan mungkin tidak terlintas di pemikirannya untuk menghabisi nyawa korban, lalu berlanjut dengan tindakan membuang barang bukti yaitu tubuh korban dengan menggunakan koper tersebut. Tapi kalau kemudian dikatakan ada motif ekonomi juga di sini karena pelaku maksud saya mengambil uang 43 juta dari korban, apakah ini tidak bisa dilihat menjadi satu alasan juga untuk akhirnya menghabisi nyawa korban? Tadi saya simak Direskrimum menyebut ada rangkaian pemunculan motif yang berbeda atau bervariasi satu sama lain. Pada episode awal motif yang muncul adalah motif emosi. Berlanjut dengan motif instrumental, yaitu mengambil harta korban. Kalau demikian adanya, maka justru ketika tersangka melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, motif yang dominan pada diri tersangka bukanlah motif instrumental, yaitu motif dalam rangka mendapatkan manfaat finansial, tetapi semata-mata motif emosional itu sendiri. Bagaimana kekerasan dilakukan tak lebih tak kurang sebagai luapan perasaan negatif tersangka terhadap diri korban yang tidak ada sangkut pautnya dengan uang atau barang-barang instrumental lainnya. Barulah kemudian setelah barangkali tersangka menyadari korban sudah tidak lagi bernafas, maka pada momen itulah atau setelah itulah tersangka baru menyadari ada manfaat tertentu yang bisa juga dia peroleh dari kejahatan ini, yaitu manfaat finansial dalam kurung motif instrumental.
Oke, artinya ada eskalasi emosi juga begitu ya Mas Reza yang memang dirasakan oleh pelaku. Tapi kalau kita melihat rangkaian mereka bisa dari tempat bekerja, kemudian naik motor bersama ke hotel. Nah ini bisa diartikan sebagai apa? Bukan rangkaian dari rencana berarti Mas Reza? Tadi pun pihak kepolisian loopholes berikutnya adalah tidak tepat menggunakan kosakata. Antara tersangka dan korban di dalam kamar disebut oleh pihak kepolisian sudah melakukan hubungan suami istri. Padahal saya yakin mereka tidak menikah sama sekali. Jadi bagaimana mungkin kemudian kepada mereka disematkan kosakata hubungan suami istri? Barangkali pihak kepolisian menggunakan kosakata hubungan suami istri untuk menunjukkan adanya kelekatan atau kedekatan batinia antara tersangka dengan korban. Kalau demikian tafsirannya, maka memang tidak aneh kalau kemudian tersangka mudah untuk mengajak korban keluar dari kantor, kemudian bepergian sedemikian rupa ke hotel yang kemudian menjadi TKP kejahatan. Tersangka dan korban memiliki kedekatan secara batinnya, tidak lagi perlu melakukan upaya ekstra bagi tersangka untuk kemudian mengelabui korban dalam rangka melancarkan aksi jahatnya. Ini apa boleh buat merupakan tafsiran yang muncul karena tadi saya katakan adanya sejumlah loopholes, sejumlah celah yang justru dikemukakan oleh pihak kepolisian sendiri. Oke. Loopholes yang menurut Anda Mas Reza cukup menimbulkan kejanggalan sehingga menurut Anda ini bukanlah sebuah pembunuhan, di bagian mana Mas Reza? Mungkin bukan kejanggalan ya, tapi ketidakutuhan, bahkan ketidaksinkronan. Yang menjadi pokok persoalan terpenting bagi saya bukanlah motif, tetapi sesungguhnya pertama, ada berapa episode kekerasan sesungguhnya dalam peristiwa ini. Menyimak penjelasan dari Polres Metro Bekasi, saya menangkap kesan ada 2 episode kekerasan. Sementara menyimak pernyataan di Reskrimum, saya menangkap kesan hanya 1 episode kekerasan. Memang perbedaannya bisa jadi sangat tipis, tapi perbedaan itulah yang sebetulnya harus dicermati secara lebih seksama untuk pada akhirnya pihak kepolisian sungguh-sungguh bisa menerapkan pasal yang tepat terhadap perilaku plus kondisi mental tersangka. Apakah akan menggunakan pasal pembunuhan? Sudah jelas bukan pembunuhan berencana, atau mungkin pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Pada aspek kekerasan berlangsung berapa episode dan bagaimana kondisi emosional, kondisi batin, kondisi psikis tersangka antara 1 episode dan episode berikutnya, itu yang tampaknya harus dieksplorasi lebih mendalam dan jika perlu disampaikan kepada publik. Baik. Nah, tapi sejauh ini kan memang sudah ada alat bukti, berarti kan yang cukup minimal 2 alat bukti untuk seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan sudah ada 2 tersangka sekarang, adik pelaku juga menjadi pihak yang membantu ya untuk membuang jasad korban. Nah, apa yang kedepannya ini masih menjadi PR atau perlu diprioritaskan oleh penyidik untuk membuat adanya loophole tadi ini tidak menjadi satu hal yang backfire atau mempertanyakan keputusan dari penyidik ke depannya? Saya suka istilah itu, backfire. Pertama, mari kita sepakati dulu bahwa apapun itu, tersangka ini sudah menampilkan perilaku jahat dan dia harus bertanggung jawab secara pidana. Sekiranya dia divonis bersalah, sudah sepatutnya dia dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. Itu poin pertama. Yang kedua, media dan publik serta warganet hari-hari belakangan ini saya simak begitu menggebu-gebu ingin agar tersangka, terutama tersangka pertama yaitu Arif, dihukum semaksimal mungkin, bahkan ada juga keinginan agar dia dijatuhi hukuman mati. Nah, agar ekspektasi publik itu bisa terpenuhi, bisa direalisasikan di titik hulu penegakan hukum oleh pihak kepolisian, maka sekali lagi menurut saya ada berapa episode kekerasan plus kondisi mental tersangka harus bisa dieksplorasi dan dirumuskan secara detail, secara akurat. Karena potret tentang perilaku kekerasan dan kondisi mental itulah yang nantinya akan menggiring pihak kepolisian untuk secara akurat menggunakan pasal pidana. Pasal pidana yang paling berat adalah pasal pembunuhan berencana, berlanjut dengan pasal pembunuhan. Sah sudah. Kalau pihak kepolisian ingin memenuhi ekspektasi masyarakat, maka gunakan pasal pembunuhan, terlebih kalau memungkinkan pasal pembunuhan berencana. Namun sertakan penjelasan, sertakan alat-alat bukti yang memadai bagi terrealisasinya keinginan publik itu akan hukuman maksimal bagi tersangka.
Baik, terakhir Mas Reza, berkaca dari kasus ini, bentuk kewaspadaan seperti apa yang harus lebih dimiliki lagi oleh kita semua, oleh publik untuk mencegah terjadinya hal serupa ini bisa terjadi pada kita? Kesulitannya adalah kita sudah terlanjur membangun sebuah wejangan universal agar berhati-hati terhadap orang asing, agar mewaspadai orang tak dikenal. Kasus ini merupakan satu contoh tambahan bahwa alih-alih terhadap orang asing atau orang yang tidak dikenal, pihak yang paling mungkin atau paling potensial menjahati kita, pihak yang paling potensial memviktimisasi kita justru bukan orang asing, melainkan orang dekat, orang yang kita kenal. Penjelasannya adalah karena orang dekatlah, orang yang kita kenal lah, yang hitung-hitungan di atas kertas yang paling tahu kelemahan kita, paling tahu pola hidup kita, paling tahu cara menumpukan atau menjinakkan kita. Alhasil barangkali terdengar agak lucu, tapi ini realistis. Bahwa boleh jadi bukan hanya orang asing dan orang tak dikenal yang harus kita waspadai. Tapi jangan-jangan justru orang dekatlah, orang yang kita kenal baiklah, yang justru paling kita waspadai. Baik, terima kasih banyak Mas Reza Indragiri Amril. Ini jadi sebuah bentuk kewaspadaan yang perlu kita miliki juga ya, bukan hanya kepada orang asing yang tidak kenal, tapi juga kepada orang terdekat. Tapi tentu dengan pertimbangan yang masuk di akal juga begitu ya Mas Reza. Terima kasih banyak Mas Reza, sekali lagi ahli psikologi forensik telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.